Kata udah 5 watt ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah ya, kita berjumpa kembali belajar bersama pada malam hari ini. Tetap semangat ya Ibu Bapak ya. Semangat. Semangatnya. Jangan dikendorin. Nah, ya. Alhamdulillah kita belajar pada malam hari ini ditemani oleh Pak Ilmi ya. Sebelum kita ke belajar bersama, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan ya. Semoga Bapak Ibu semua di sini dalam keadaan sehat ya, Bapak Ibu ya. Tetap semangat, jangan sampai kendor semangatnya karena menjelang UP. Ya, silakan Pak Ilmi. Baik, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam kondisi sehat, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan, dan juga dijabah doanya ya. Amin. Lulus UP maupun pretest Bapak Ibu ya. Baik, pada malam hari ini kita berusaha untuk belajar Bapak Ibu. Dan kalau kita berusaha belajar, yakinlah bahwa usaha kita itu besok tidak akan sia-sia ya. Jadi siapa yang mau berusaha dengan sungguh-sungguh maka akan ketemu jalannya ya Bapak Ibu. Salah satunya mendapatkan kelulusan. Baik, pada malam hari ini kita akan membahas apa Bapak Ibu jadwalnya? Pedagogika. Baik, pedagogik untuk yang teori belajar kemarin sudah saya terangkan Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita ke P5 ya. Baik, ada salah satu yang bagian baca Bapak Ibu. Ya, silakan Ibu Destika. Silakan Bu Destika. Baik Bu, terima kasih. Lewat kegiatan proyek, murid akan diajak untuk mengalami pengetahuan sehingga dapat memperkuat dimensi profil pelajar Pancasila. Manakah yang bukan merupakan contoh bahwa murid mengalami pengetahuan? A. Murid terjun langsung untuk mewawancarai narasumber untuk mendapatkan data akurat. B. Murid diajak untuk melihat contoh kasus dari berbagai sumber seperti video, kunjungan lapangan, media cetak, dan lain-lain. C. Murid mendengarkan penjelasan guru di kelas, kemudian mengerjakan soal pilihan ganda. D. Dalam kelompok, murid rutin memantau perkembangan tanamannya secara giliran. E. Murid melakukan eksperimen terkait dengan pelajaran yang diberikan. Yang C kayaknya. Yang mana Bu? Yang C Pak. Kenapa kok yang C jawabannya? Karena yang selain dari C itu lebih ke pengalaman siswanya yang belajar Pak. Sedangkan yang C ini muridnya lebih pasif Pak. Yang lain itu lebih aktif semua gitu. Seperti itu Pak. Gitu ya. Kalau yang E gimana Pak? Yang E? Maka murid melakukan eksperimen terkait dengan pelajaran yang diberikan. Iya kan? Aktif juga dia. Ya. Eksperimen ya Pak. Ya, yang bukan Bu. Bukan. Yang bukan. Yang bukan ya, sorry maaf. Ya, jadi Bapak Ibu jangan sampai tertipu di sini ya. Ya. Kalau Bapak Ibu tertipu bisa jadi jawabannya macam-macam nanti di sini ya. Iya. Nah, di sini kalau kita lihat Bapak Ibu itu yang bukan ya. Ini wajib diberi tanda kalau seperti ini ya.
Ya. Biar tidak keliru Bapak Ibu. Jadi di sini ditanyakan bukan. Yang bukan ya. Nah, kemudian pertanyaannya mengalami pengetahuan. Mengalami itu artinya di sini itu Belajar. berarti siswa itu membangun pengetahuannya sendiri. Artinya di sini ada konstruktivisme, ya, mengalami pengetahuan. Nah, di sini konstruktivisme, maka mana yang mengalami pengetahuan? Murid terjun langsung untuk mewawancarai. Ini berarti dia membangun pengetahuannya sendiri ya. Murid diajak untuk melihat contoh kasus berbagai sumber. Nah, ini berarti mengalami kan ya? Iya. Ya. Murid mendengarkan penjelasan guru, apakah ini mengalami? Dia hanya mendengarkan, Pak. Belum, ya. Belum. Jadi bukan yang ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu ini kan berada di fase antara 13 dengan kurikulum merdeka ya, sehingga saya berikan sebuah materi ya, ini prediksi saya Bapak Ibu, prediksi saya ini keluar besok gitu. Jadi tidak hanya K13, jadi kemungkinan besar itu ada sebagian yang kurikulum merdeka itu yang masuk Bapak Ibu. Maka di sini alangkah baiknya kita itu sedia payung sebelum hujan ya. Jadi kita prediksi saja bahwasanya hal ini nanti akan keluar. Baik, yang kedua silakan. Yang kedua silakan Ibu Ana Ifmawati. Silakan Bu Ana. Berikut ini adalah 4 prinsip proyek penguatan pelajar Pancasila kecuali A. Berpusat pada murid, B. Berpusat pada guru, C. Eksploratif, D. Holistik, C. Kontekstual. D. Pak. Yang mana? B. Yang B. Berpusat pada guru. Berpusat pada guru. Lah, ternyata kalau kemarin kita belajar teori belajar ya Bapak Ibu. Kalau kita kemarin belajar teori belajar itu bahwasanya untuk kurikulum merdeka itu dia menganut kognitif kan ya. Artinya di situ memperhatikan apa Bapak Ibu? Memperhatikan perbedaan masing-masing siswa. Ya, perbedaan masing-masing peserta didik itu diperhatikan sehingga berpusat pada murid. Kalau yang berpusat pada guru ini apa kemarin Bapak Ibu? Teori apa kemarin yang berpusat pada guru itu? Behavioristik. Behavioristik atau behaviorisme. Ya, itu berpusat pada guru. Jadi untuk prinsip proyek penguatan pelajar Pancasila kecuali berpusat pada guru, yaitu kecuali Bapak Ibu. Nah, ini prinsipnya ya, holistik, kontekstual, berpusat pada peserta didik dan eksploratif. Bapak Ibu. Sekedar tahu saja Bapak Ibu ya, karena ini prediksi ya, prediksi. Sehingga Bapak Ibu ketika ada soal semacam ini besok, Bapak Ibu bisa menjawabnya dengan baik. Baik, selanjutnya kita ke teori perkembangan. Sudah terlihat Bapak Ibu? Belum, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Udah, Ya. Pak. Teori perkembangan peserta didik ada berapa Bapak Ibu? 5. Ada 5 itu Pak. 5 ya. Jadi sesuai dengan kisi-kisi, kita belajarnya juga sesuai dengan kisi-kisi. Selain teori belajar yang kemarin, itu ini juga keluar, ada di kisi-kisi. Satu adalah psikoanalitis. Kemudian yang kedua adalah teori kognitif. Yang ketiga teori belajar, teori perilaku dan belajar sosial. Yang keempat
Etologis. Etologis. Yang kelima? Ekologis. Ekologis. Siapa yang sudah nyimak video saya? Kata kuncinya. Ada yang sudah nyimak video saya? Kata kunci dari perkembangan peserta didik, teori perkembangan peserta didik. Sudah sih, Pak. Sudah ya. Psikoanalitis apa, Bu? Psikoanalitis kemarin apa? Ya. Psikologi, Pak. Kepribadian. Kepribadian. Ya. Nah, kemudian yang kognitif apa, Bapak Ibu? Pemahaman. Proses ya. Pemahaman. Pemahaman atau proses. Nah, ini kata kuncinya Bapak Ibu. Jadi kata kunci ini harus dipegang teguh sehingga Bapak Ibu bisa menjawab nanti kalau ada soal ya. Teori perilaku dan belajar sosial apa Bapak Ibu? Karakter atau kebiasaan. Karakter atau Kebiasaan. Nah, atau perilaku ya. Terus yang ini apa Bapak? Etologis, biologis, Bapak. Etologis itu hubungan dengan apa? Biologis. Biologis ya. Terus yang ekologis Lingkungan. berhubungan dengan Lingkungan. Oke. Jadi Bapak Ibu kalau sudah tahu kata kuncinya itu ini Bapak Ibu lah ini kan ya. Psikoanalitis teori ini menjelaskan mengenai hakikat serta perkembangan kepribadian seseorang. Jadi berhubungan dengan apa? Emosi, motivasi dan lain sebagainya. Jadi hubungannya dengan kepribadian. Ada kemarin soal yang ditinggal ibunya menangis. Nah itu kan terkait dengan emosi ya. Tapi kalau sudah diterapkan ke soal kok suka bingung ya Pak ya. Nah makanya itu Bapak Ibu adanya Izin belajar bertanya Pak untuk itu ya. Selain tahu kata kuncinya Bapak Ibu harus sering-sering latihan. Ya harus sering-sering latihan. Oke, izin bertanya Pak. Ya silakan. Ini kata kunci yang etologis Pak, itu salah satu contoh biologis. Maksudnya gimana tuh hubungannya gitu maksudnya? Biologis itu kaitannya Etologis itu. dengan seperti ini loh Pak. Contohnya itu pubertas. Ya kan? Anak itu kan mengalami perkembangan toh. Dari kanak-kanak iya, itu biologis berarti ya. Oke, Pak. Jelas ya? Ya, siap, Pak. Nah, Ya, Pak. Oke. Ada lagi silakan. Barangkali ada yang tanya. Oke, saya lanjutkan kalau tidak ada yang tanya. Teori psikoanalitis ini berhubungan dengan kepribadian, emosi, motivasi ya. Nah, di sini kalau menurut Sigmund Freud ya, itu ada 3 komponen. Yaitu ada ID, ada ego dan super ego. Nah, ID ini apa Bapak Ibu? Coba ada salah satu yang baca ini. Ayo. Ya, silakan. Ibu Dian. Iya. Ya. Yang mana Ibu? Maaf. ID Bu. Oh, unsur pertama ini ya Pak? Ya. Unsur pertama ID ada sejak lahir dan terdiri dari insting dan dorongan mendasar yang mencari kepuasan langsung tanpa menghiraukan konsekuensinya. Ya, itu ID. Jadi itu ya. cari kepuasan langsung tanpa menghiraukan konsekuensinya. Itu ID. ID itu apa ya Pak? Ada singkatannya Pak? ID. Singkatannya apa Bapak Ibu? ID. Identitas. ID itu identitas ya. Identitas diri, Pak. ID itu identitas diri. Oke. Nah, identitas diri itu di sini mencari kepuasan langsung tanpa menghiraukan konsekuensinya. Kemudian yang kedua, ego. Apa ego ini? Ada yang baca, silakan. Yang kedua. Saya lagi ya Pak ya.
Unsur kedua dari struktur kepribadian adalah ego yang mulai berkembang selama tahun pertama kehidupan. Ego terdiri dari proses mental, daya penalaran, dan pikiran sehat yang berusaha membantu ID menemukan ekspresi tanpa mengalami masalah. Nah, sudah ada peningkatan ya ini ya. Kemudian yang ketiga, superego. Unsur ketiga dari struktur kepribadian adalah superego yang berkembang dari puncak kedewasaan, identifikasi, dan model orang tua, serta dari masyarakat. Nah, ini sudah mencapai kematangan ya. Jadi ID tadi itu tidak tahu konsekuensinya. Kalau ego ini sudah mulai ya. Kemudian yang superego ini sudah matang. Berkembang dari puncak kedewasaan sudah matang. Ini menurut Sigmund Freud ya. Kemudian yang kedua menurut Erik Erikson. Nah, Erik Erikson ini di sini kepribadian itu percaya dan tidak percaya. Itu usia 0 sampai 18 bulan. Karena 0 sampai 18 bulan itu kan biasanya percaya, tidak percaya. Usia 18 bulan sampai 3 tahun itu otonom, malu dan ragu-ragu ya. Kemudian usia 3 sampai 6 tahun ya itu inisiatif, kemudian rasa bersalah. Nah, 6 sampai 12 tahun tekun, rasa rendah diri. Kemudian 12 sampai 18 tahun identitas atau kebingungan peran. Nah, makanya kalau anak-anak yang usia 12 sampai 18 tahun itu gimana Bapak Ibu? Biasanya mencari jati diri. Ya, jadi identitas versus kebingungan peran ya. Kemudian 18 sampai 35 tahun itu keintiman, isolasi. Jadi sudah mulai menemukan tadi jati diri. Itu sudah self ya. Jadi sudah ada pelindung ya. Kemudian 35 sampai 64 tahun itu bangkit. Nah, ini makanya itu usia-usia dewasa sudah mapan itu 35 sampai 64 tahun. Nah, di atas 64 tahun itu aktivitas versus keputusan. Ya. Nah, ini menurut Erik Erikson. Jadi intinya itu psikoanalisis itu berhubungan dengan kepribadian. Yes. Ya, itu intinya Bapak Ibu ya, kata kuncinya di situ. Kemudian yang kedua kognitif sudah tahu semua ya, PAC itu ya. Ada sensori motor, ada praoperasional. Sensori motor usia berapa Bapak Ibu? 0 sampai 0 sampai 24 bulan. Praoperasional 2 sampai 7 tahun. Kemudian operasional konkret 7 sampai 11 tahun. Nah, usia SD itu berarti sudah masuk apa Bapak Ibu? Konkret. Operasional konkret ya. Kemudian itu sering muncul yang tahap praoperasional itu berarti 2 sampai 7 tahun. TK. Oh iya, itu TK, biasanya ya? Kak. Soalnya itu yang ada penggunaan simbol Ya, simbol ya. Nah, ini Bapak Ibu nanti lihat kelasnya. Salah satunya itu di situ kalau anak ini kelas 5 berarti sudah masuk yang mana kira-kira kalau kelas 5 itu? Operasional konkret. Operasional formal. Konkret. Kelas 5 itu usia berapa Bapak Ibu? Kelas 1 itu kan usia 6 ya? 11 tahun. Kelas 1 7, Pak. Kelas 1 7. Ya, 11 tahun, Pak. Nah, kelas 1 itu berarti dia peralihan dari TK ke SD itu masih praoperasional kelas 1 ya. Kemudian kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 itu konkret ya. Sebenarnya sampai kelas 6 itu konkret itu ya, operasional konkret. Kalau formal itu sudah di atas SMP. kelas 6 ya, jadi SMP itu ya. Sudah formal. Nah, ini menurut PAC tadi ya.
Nah, sekarang ke teori perilaku dan belajar sosial. Perilaku itu ya kata kuncinya perubahan tingkah laku ya. Ada stimulus respon. Nah, itu Bapak Ibu perilaku ya. Behavior ini ya. Kemudian belajar sosial itu menekankan perilaku, lingkungan dan faktor kognisi. Ya. Perilaku, lingkungan, faktor kognisi. Nah, selanjutnya etologis tadi apa? Biologis kan ya? Nah, biologis tadi ya. Kemudian ekologis itu berhubungan dengan lingkungan. Jadi kalau manusia itu diisolasi tanpa disuruh keluar itu ya tidak bisa berkembang ya. Jadi manusia itu harus berinteraksi dengan lingkungan di luar dirinya. Itu namanya ekologis. Nah, intinya itu ya, Bapak Ibu, intinya itu. Kita sekarang ke soal, ayo coba. Nah, silakan kita mantapkan dengan soalnya. Silakan, ayo. Ya, nomor 1. Silakan. Ya. Ibu Rohmah Adi ya. Silakan, Bu. Iya. Dalam melaksanakan proses pembelajaran, seorang guru memberikan hadiah agar peserta didiknya termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan guru tersebut mengacu pada teori perkembangan A. Teori psikoanalitis, B. Teori ekologis, C. Teori perilaku dan belajar sosial, D. Teori ekologis, E. Teori kognitif. Teori C ya. Teori perilaku dan belajar sosial. Teori perilaku dan belajar Sosial. Kenapa kok pilih ini, Bapak Ibu? Karena di situ ada memberikan hadiah, Kak. Itu kan termasuk. Jadi motivasi, stimulus respon itu ya. Iya. Behavior kan ya. Perilaku itu kan behavior. Iya. Nah, jadi di sini stimulus respon sehingga dengan diberikan rangsangan siswa itu termotivasi untuk mengikuti pelajaran. Untuk belajar. Akhirnya terjadilah perubahan perilaku yang tadinya tidak termotivasi menjadi termotivasi. Maka jawabannya adalah yang C. Betul sekali. Oke, selanjutnya yang nomor 2 ya, coba. Ya, nomor 2. Ibu Rohmafia. Tadi Rohmah Adi, sekarang Rohmafia. Silakan Bu Rohmafia. Ya, terima kasih Bu Susi. Dalam melaksanakan pembelajaran mengenai ciri-ciri tumbuhan dikotil dan monokotil, seorang guru melaksanakan proses pembelajaran dengan membentuk kelompok-kelompok kecil. Setiap kelompok diminta untuk mengamati tumbuhan yang ada di sekitar sekolah. Pembelajaran tersebut dipilih agar terjadi interaksi antara siswa dengan lingkungannya. Kegiatan pembelajaran tersebut dilakukan dengan mengacu pada teori ekologis. Wah, langsung tertebak ini. Apa tadi ekologis itu berhubungan dengan apa? Lingkungan. Interaksi dengan lingkungan loh. Kan gampang Bapak Ibu ya. Tadi ada yang mengatakan sulit Pak kalau sudah masuk soal. Ya, kalau sudah tahu kata kuncinya kan gampang ya. Ini soalnya baru dipelajari. Karena sudah belajar Bapak. Semoga besok. Karena sudah tahu isinya. Oh, baru belajar. Oh ya, oke lanjut. Ya, nomor 3, Ibu Tri Puspitowati. Silakan. Oh iya Bu, ya. Guru membuat rencana pembelajaran yang sesuai dengan usianya. Hal ini dilakukan dengan cara memastikan bahwa tugas-tugas di materi pelajaran sudah sesuai dengan level pengetahuan siswa yang sesuai dengan usia mereka pada umumnya. Kegiatan yang dilakukan guru tersebut mengacu pada teori perkembangan, A. Psikoanalitis, B. Teori etologis, C. Teori perilaku dan belajar sosial, D. Teori ekologis, E. Teori kognitif. Nah. Kognitif. Kata kuncinya apa kognitif itu? Pemahaman dengan level pengetahuan siswa. Jadi di sini sesuai dengan level pengetahuan pengetahuannya. kognitif ya.
sesuai dengan level pengetahuan siswa ya, kognitif berarti ya. Pemahamannya ya, Bapak Ibu. Baik, selanjutnya loh. Enak gini Bapak Ibu, kok lancar gini ya? Amin. Iya Pak, mudah-mudahan lancar terus. Ya, ya, coba nomor 4 silakan. Ya, nomor 4. Silakan Ibu Fatmawati, silakan. Ya. Pendekatan ini menekankan pada peranan individu dalam hubungannya dengan lingkungan. Pendekatan ini meliputi kegiatan-kegiatan mental yang sadar seperti berpikir, mengetahui, memahami, dan kegiatan konsepsi mental, misalnya sikap, kepercayaan, dan pengharapan yang semuanya itu merupakan faktor yang menentukan di dalam perilaku. Perilaku hal tersebut merupakan pendekatan lingkungan. Ekologis. Enggak ada ya? Iya, ekologis. Ekologis. Lingkungan dengan lingkungan. Yang mana, Bapak Ibu? Yang berkaitan dengan lingkungan. Berhubungan dengan lingkungan. Berarti apa ini? Ekologis. Ekologis. Kata kuncinya tadi hubungannya dengan lingkungan. Nah, lanjut berikutnya. Berikutnya nomor 5, Ibu Debi. Silakan Ibu Debi. Ya, terima kasih Bu Susi. Dalam pendekatan ini dikemukakan bahwa perilaku manusia dikuasai oleh kepribadiannya. Kepribadian merupakan sistem yang dinamis yang memberikan dasar pada semua perilaku. Di dalamnya terdapat 3 subsistem yang saling berhubungan dan seringkali berlawanan atau konflik, yaitu ID, ego, dan superego. Hal tersebut merupakan pendekatan A. Psikoanalitis, B. etologi, C. perilaku dan belajar sosial, D. ekologis, E. kognitif. A. Psikoanalitis. Psikoanalitis ya. Dari Sigmund Freud ya. Nah, oke, lanjut berikutnya loh. Bisa semua gini sepertinya ya. Amin. Lanjut. Lanjut nomor 6. Ibu Tri Puspitowati, silakan. Ya Bu, terima kasih. Konsep ini menjelaskan bahwa stimulus adalah sesuatu untuk mengubah perilaku seseorang yang dapat berupa benda atau materi dan dapat diukur atau diamati. Sedangkan respon adalah setiap perubahan dalam perilaku individu. Unsur yang lain dalam konsep ini yaitu reinforcer yang merupakan hasil dari suatu respon yang menghasilkan peningkatan hubungan atau association antara respon dan stimulus yang menghasilkannya. Ini adalah konsep A. Psikoanalitis, B. ekologis, C. perilaku dan belajar sosial, D. ekologis, E. kognitif. Stimulus ya. Stimulus perilaku dan berarti perilaku ya, behavior ya. Iya Pak. Ya, oke, baik, lanjut berikutnya. Ya, nomor 7 silakan. Ya. Berikutnya Ibu Nur Fadila, silakan. Iya, Bu. Perkembangan anak dibantu oleh 3 sistem lingkungan, yaitu lingkungan mikrosistem, eksosistem, dan mikrosistem, di mana mikrosistem ini dapat dikatakan terhadap perkembangan peserta didik. Adapun yang termasuk mikrosistem antara lain lingkungan, di mana individu tinggal, meliputi keluarga, teman sebaya, sekolah, dan lingkungan tempat tinggal. Lingkungan dapat menentukan dan membentuk karakter seseorang. Lingkungan juga dapat memberikan pengalaman baru seperti pengalaman keluarga dan pengalaman sekolah. Pengalaman sekolah dengan pengalaman keagamaan dan pengalaman keluarga dengan teman sebaya. Tersebut sesuai dengan teori perkembangan yaitu A. Psikoanalitis,
B. Etologis, C. Perilaku dan belajar sosial, D. Ekologis, dan E. Kognitif. Lingkungan, Ekologis ya. Ekologis ya Bapak Ibu ya. Iya, lingkungan ya. Lingkungan ya. Oke. Nah, jadi teman kita, kemudian keluarga kita itu mempengaruhi perkembangan kita Bapak Ibu ya. Makanya anak-anak itu kan disuruh mencari teman yang baik supaya apa? Supaya tertular baik kan gitu ya. Kalau lingkungannya jelek, perkembangannya juga jelek Bapak Ibu. Jadi lingkungan itu memang sangat berpengaruh terhadap perkembangan peserta studi. Ya. Nah, teorinya namanya teori ekologi. Halo Pak, boleh bertanya Pak? Ya, silakan. Ya, ini saya mohon maafnya agak lambat tadi. Kalau ekologis itu kan lingkungan. Kalau etologis apa ya Pak? Maaf tadi saya telat. Ekologis itu biologi. Etologis. Ya, perkembangan ditinjau dari biologisnya. Anak ini TK itu kan masih kanak-kanak, kemudian menginjak remaja pubertas ya, itu biologis. Itu hubungannya dengan etologis. Oh, etologis itu lebih kepada perkembangan ini ya, fisiknya ya Pak ya? Perkembangan iya, fisiknya ya. Jadi dia itu sudah pubertas atau belum? Nah, itu berarti. Ya, ke situ. Ya, makasih ya, Pak. Sama. Oke, lanjut yang nomor 8. Nomor 8, Bu Yulisa. Silakan Bu Yulisa. Ya. Teori ini menekankan bahwa perilaku sangat dipengaruhi oleh biologi terkait dengan evolusi dan ditandai oleh periode penting atau peka. Konsep periode penting adalah suatu periode tertentu yang sangat dini dalam perilaku yang memunculkan perilaku tertentu secara optimal. Teori yang dimaksud adalah karena di sini ada biologinya, berarti jawabannya etologis. Larinya ke etologis. Ya, baik. Lanjut berikutnya, sepertinya sudah mulai menguasai ini ya. 9, Naya, silakan. Ya. Nomor 9, Ibu Dina. Ibu Dina. Ya. Teori ini menjelaskan mengenai hakikat serta perkembangan kepribadian seseorang. Unsur-unsur penting yang dijelaskan dalam teori ini adalah emosi, motivasi, serta faktor-faktor lainnya. Di dalam teori ini juga dijelaskan jika perkembangan kepribadian akan disebabkan oleh konflik-konflik yang umumnya terjadi pada masa kanak-kanak. Para pencetus teori ini juga percaya jika perkembangan merupakan proses yang dinamis dan aktif yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor individual yang ada sejak lahir serta pengalaman emosional dan sosial. Teori yang dimaksud adalah A. Analisis, B. Etologis, C. Perilaku dan belajar sosial, D. Ekologis, E. Kognitif. Jawabannya yang A, Pak. Psikoanalitis. Iya, jadi kata kuncinya apa psikoanalitis? Kepribadian. Di sini ada emosi, motivasi, faktor-faktor lainnya ya. Nah, ini kepribadian ya. Perkembangan kepribadian seseorang. Jadi memang pengaruh sekali Bapak Ibu ya. Kepribadian itu ya. Pengaruh sekali terhadap perkembangan anaknya. Oke, baik. Selanjutnya yang nomor 10. Silakan. 10. Silakan Ibu Destika. Silakan. Baik Bu, terima kasih. Menurut teori ini, anak-anak menyesuaikan diri dengan dua cara, yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi berarti memperoleh informasi baru dan memasukkannya ke dalam skema sekarang dan dalam respon terhadap stimulus lingkungan yang baru. Akomodasi meliputi penyesuaian pada informasi baru dengan menciptakan skema yang baru. Ketika skema lama tidak berhasil, anak-anak mungkin melihat anjing untuk pertama kalinya, asimilasi, tapi kemudian belajar bahwa beberapa anjing aman untuk dipiara dan anjing lainnya tidak, akomodasi.
Ketika anak-anak memperoleh semakin banyak informasi, mereka menyusun pemahamannya tentang dunia secara berbeda. Teori yang dimaksud adalah Ekologis. Kognitif. Kognitif pemahaman. C. Apa? C. Ibu? C. Ada stimulus sama respon. Perilaku dan Ada stimulus respon. Jangan terpengaruh itu Bapak Ibu. Kadangkala itu kata kunci itu selain itu ada lagi loh Bapak Ibu ya. Asimilasi, akomodasi. Pemahamannya itu. Kognitif, Pak. Kognitif. Akomodasi. Ini loh Bapak Ibu terakhir. Ini kata kunci. Pemahaman. Iya, benar adalah E. Nah, biasanya kognitif itu kan ada asimilasi, ada akomodasi. Asimilasi itu pengalaman pertama kali. Ketika melihat anjing kan mesti yang dikatakan anjing itu galak kan ya. Ya. Kemudian yang kedua loh, ternyata ada juga anjing yang dipelihara ya. Nah, itu namanya penyesuaian, namanya akomodasi. Nah, di sini itu mereka menyusun pemahamannya, maka di sini teorinya adalah kognitif. Tadi ada yang terkecoh dengan stimulus respon. Nah, hati-hati nih ya. Ini ada stimulus lingkungan. Nanti bisa masuknya ke ekologis. Ekologis. Ya kan? Ya Bapak Ibu ya. Iya. Nah, bisa juga perilaku dan belajar sosial. Ternyata bukan di situ ya. Dibaca terus ke bawah ternyata ini yang jadi kata kuncinya ya. Pemahaman. Ya ini kadangkala ada memang sebagian soal itu yang membingungkan. Di situ itu kata kunci perilaku ada. Ya kan? Kata kunci ekologis ada. Kata kunci kognitif ada. Wah, ini pilih yang mana? Bingung. Jelas bingung ya. Nah ini ya Bapak, ini ya Pak ya. Kalau soal seperti ini kan kita perlu memahami, ya Pak. Terus sementara kita juga dibatasi waktu ini. Nah, ya beruntung Bapak Ibu bisa belajar malam hari ini ya. Iya Bapak. Iya Pak. Ada pengalaman, jadi Bapak Ibu punya pengalaman pertama asimilasi yang atas tadi ya. Dan ternyata ada juga yang 3 kata kunci itu sudah semua di soal. Itu namanya akomodasi. Jadi Bapak Ibu sudah mengalami asimilasi dan akomodasi ya. Baik, selanjutnya ke nomor 11. Nomor 11, Ibu Helmi, silakan Bu. Siap Bu. Oke. Menurut teori ini, yang terpenting adalah masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Sedangkan apa yang terjadi di antara stimulus dan respon itu dianggap tidak penting diperhatikan sebab tidak bisa diamati. Yang dapat diamati hanyalah stimulus dan respon. Menurut teori behaviorisme, apa saja yang diberikan guru atau stimulus dan apa saja yang dihasilkan siswa atau respon. Semuanya harus bisa diamati, diukur dan tidak oleh hanya tersirat implisit. Teori yang dimaksud adalah A. Psikoanalisis, B. Ekologis, C. Perilaku dan belajar sosial, D. Ekologis, E. Kognitif. Kata kuncinya hanya ada satu ya di sini ya, stimulus dan respon. Teori behavior. Maka dia jadi kata kuncinya hanya ada satu. Kalau begini ini enggak bingung Bapak Ibu ya. Kalau seperti ini enggak bingung. Tapi kalau yang tadi yang atas itu yang bingung. Oke, nomor 12 silakan. Ada yang baca lagi 12. 12, Ibu Sri Susirahwani, silakan. Sri. Bu, makasih.
Teori ini menekankan perilaku, lingkungan, dan faktor kognisi sebagai faktor kunci dalam perkembangan individu. Secara umum, teori ini mengatakan bahwa manusia bukanlah seperti robot yang tidak mempunyai pikiran dan menurut saja sesuai dengan kehendak pembuatnya. Namun, manusia mempunyai otak yang dapat berpikir, menalar, menilai, ataupun membandingkan sesuatu sehingga dapat memilih arah bagi dirinya. Lebih lanjut, teorinya lebih mendalam dengan menamakan teori belajar sosial kognitif. Perilaku seorang itu merupakan hasil dari mengamati perilaku orang lain. Dengan kata lain, secara kognitif. Perilaku individu itu mengadopsi dari perilaku orang lain. Proses ini disebut proses modeling atau imitasi. Teori yang dimaksud adalah A. Psikoanalitis, B. Ekologis, C. Perilaku dan belajar sosial, D. Ekologis, E. Kognitif. Jawabnya logis. Perilaku ada, lingkungan ada, kognisi ada. Waduh, yang mana? Kognitif, Pak. Kognitif ya, Pak. Kognitif, Pak. Ada berpikir, menalar. Ya, Memahami. yang mana ini kira-kira Bapak Ibu? Kalau seperti ini ya. Ekologis. modeling. Proses modeling itu kuncinya ya, Pak. Proses modeling atau imitasi. Berarti psikoanalitis ya, Pak. Model. Tapi itu kok menekankan perilaku ya. Perilaku Iya, dan belajar sosial. menekankan perilaku, lingkungan, dan faktor kognisi. Jadi digabung jadi satu, Bapak Ibu. Jadi kita itu dia itu menekankan perilaku, juga berhubungan dengan lingkungan dan faktor kognisi, pemahaman. Kognitif berarti itu. Berarti apa ini? Kalau sudah dicampur ketiganya gini Bapak Ibu, itu namanya belajar sosial. Berarti perilaku dan belajar sosial kan Pak? Betul. Kalau ketiganya tercampur menjadi satu seperti ini Bapak Ibu, itu namanya perilaku dan belajar sosial. Ya, Pak. Paham ya kata kuncinya ya? Pak, izin Pak. Ya. Berarti Ini di sini kata kuncinya bisa Kata kuncinya apa modeling. menemukan teori belajar sosial kognitif itu Pak? Itu kan di situ ada Pak. Lebih lanjut teori lebih mendalam dengan menanamkan teori belajar sosial kognitif. Iya, teorinya apa? Teori belajar sosial. Coba kita lihat ke atas ya. Belajar sosial. Nah ini menekankan perilaku, lingkungan, dan faktor kognisi belajar sosial. Berarti 3 ranah jadi satu. Kalau 3 ranah jadi satu kan tadi sudah saya terangkan di awal. Jadi belajar sosial itu perilaku, lingkungan, kognisi jadi satu. Kalau itu di soal itu jadi satu seperti itu, maka belajar sosial. Ya. Oke. Jadi paham ya nyampe sini ya. Jadi kalau tercampur jadi satu di situ, maka kemudian tidak lupa Bapak. Ya, jadi namanya belajar sosial. Lanjut berikutnya nomor 13. Nah, Ibu Lulu Maknunah. Ibu Lulu Maknunah. Silakan Bu. Ada? Bapak Sutikno. Oh, Ibu Lulu bisa. Ayo, silakan Bu. Menurut teori ini, individu berkembang dalam jaringan yang kompleks dari sistem yang saling berhubungan. Oleh karena itu, banyak sumber berperan dengan tingkah laku. Selain faktor individual, faktor lingkungan seperti aktivitas pengasuhan dianggap sebagai salah satu
kelihatan determinan dari permasalahan tingkah laku bermasalah. Teori ini menekankan bahwa manusia tidak berkembang dalam isolasi, namun merupakan rangkaian interaksi di dalam keluarga, sekolah, masyarakat, atau komunitasnya. Setiap lapisan lingkungan selalu bersifat dinamis, mempengaruhi perkembangan. Teori yang dimaksud adalah C. perilaku dan belajar sosial. Ekologis ya. Ekologis lingkungan. Lingkungan. Orang zaman memberikan instruksi kepada anak. Ekologis, Pak. Pak Ilmi, suaranya Pak Ilmi. Lingkungan selalu bersifat dinamis. Jadi kalau kita lihat soal ini, maka ini berkaitan dengan lingkungan. Ya kan? Manusia kan tidak berkembang kalau diisolasi. Nah, harus interaksi dengan lingkungan. Rangkaian interaksi ya dalam keluarga, komunitas ya. Supaya bisa berkembang ya kita harus interaksi dengan keluarga, sekolah, masyarakat, komunitas. Makanya anak kan tidak hanya dididik di rumah saja ya. Jadi disekolahkan ya kan. Nah, itu supaya apa? Supaya terjadi interaksi sehingga anak itu berkembang. Baik, selanjutnya yang nomor 14, silakan. Iya, nomor 14 Bapak Sutikno. Silakan Bapak Sutikno. Ya. Nomor 14. Dalam mengawali pelajarannya, Pak Ali merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data atau informasi dengan berbagai teknik, mengasosiasi, menganalisis, mengolah data informasi, dan menarik kesimpulan serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan. Keterampilan dan sikap langkah yang dilakukan Pak Ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran saintifik, penemuan, autentik, kognitif, portofolio. Yang mana? Saintifik. Yang E, Saintifik, Pak. Saintifik ya. Ini kan ada mengasosiasi, menganalisis, mengolah data informasi. Nah, ini berarti termasuk saintifik. Kemudian Bapak Ibu pernah ada soal semacam ini ya, saya copy paste di sini ya. Bentar. Nah, pernah Bapak Ibu lihat soal seperti ini ya? Iya, pernah, Pak. Iya. Nah, pernah kan? Iya. Soal seperti ini ya. Nah, ini termasuk ke dalam psikoanalitis. Kenapa kok psikoanalitis? Karena kepribadiannya yang selalu menangis. Nah, itu berhubungan dengan kepribadian ya. Kepribadian. Jadi kalau ditinggal ibunya menangis ya. Baik. Ada pertanyaan Bapak Ibu tentang teori perkembangan peserta didik? Pak Ilmi, ini bertanya Pak Ilmi. Ya, silakan Pak Safarudin, silakan. Ya, ini biasanya saya jumpai di soal UU, Pak. Masalah penilaian, Pak, gitu. Sering menggunakan penilaiannya gitu kan. Model apa yang harus dinilai guna apa gitu. Kapan kira-kira kita membahas soal tentang penilaian itu, Pak? Yang penilaian, Bapak? Ya, untuk penilaian. Guru mengadakan gunanya, caranya seperti apa gitu. Oh ya, baik. Nah, ya. Jadi untuk kepribadian ini
untuk perkembangan peserta didik sudah dikuasai ya, Bapak ya? Insya Allah bisa, Pak. Pak, mudah-mudahan tidak lupa. Mudah-mudahan tidak lupa. Baik, saya akan menerangkan tentang ini ya, tentang penilaian ya. Tadi Pak Safarudin tadi minta yang penilaian. Penilaian, saya carikan dulu. Pak, mau bertanya dulu, Pak. Ya, silakan. Tadi kan kita belajar teori yang di apa? Ada 9 kan? Iya, Pak. Dia pedagogik berapa ya? Soalnya yang di saya pedagogik 9 tapi nggak ada ya, Pak. Oh, yang ini Kak Bu. Materinya, Pak. Yang materi ini belum saya masukkan situ, Bu. Tenang saja, nanti tak masukkan ya. Makanya tadi saya bingung, Pak. Ini belum pernah saya pelajari sama sekali. Ya, memang saya ngasihkannya kan bertahap, Bu, ya. Oh, ya Pak, makasih, Pak. Ya, oke, baik. Makanya saya ya, ada lagi yang tanya? Sambil mencatat. Mohon izin, Bapak. Ya. Mohon izin bertanya, Bapak. Ya, silakan. Kaitan soal yang kita bahas ini ada semua di buku yang sudah Bapak berikan, Nggih. Di buku yang sudah dari awal pertemuan itu, Nggih. Ya, ada Pak, ada di situ. Tapi tetap nanti kita update lagi ya, kita update lagi sehingga Bapak Ibu itu jangan bosan-bosan untuk lihat LMS. Dan kalau sudah itu ditandai selesai ya, warnanya hijau ya. Kemarin kan saya bilang seperti itu. Kalau sudah selesai di-download, warnai hijau, sudah selesai. Sudah di-download warna hijau di LMS itu, ya kan? Nah, sehingga nanti kalau ada update baru, Bapak Ibu tahu, oh ini belum warna hijau, ini harus saya download gitu ya. Siap. Terima kasih, Pak. Pak, mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Di LMS itu kan ada rangkumannya. Apa mesti ada pembaruannya gitu, Pak? Takutnya kan kita sudah download, terus ada tambahan lagi, kan berarti harus mendownload lagi gitu. Kalau ada tambahan, biasanya saya sendirikan, Bu. Maksudnya disendirikan, dimasukkan di LMS atau di... Dimasukkan di LMS, biasanya di bawahnya. Jadi misal kemarin ada tambahan PTK, nah itu saya masukkan di situ ada makanya ditandai, Bu. Kalau sudah selesai tandai, nanti warnanya hijau sehingga oh ini belum hijau, nah, ini berarti update-nya gitu. Berarti kalau umpamanya tadinya hijau, Pak, terus nggak hijau berarti ada update terbaru gitu. Tadinya hijau kok nggak hijau berarti ada update terbaru, ya. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu sering-sering lah, Man, kalau enggak diakses LMS-nya. Pak, izin Pak nanya Pak. Ya, Pak, itu di LMS itu selalu diperbarui atau yang sudah-sudah kita tinggal download aja Pak? Kadang-kadang kan suka ketumpuk-tumpuk Pak dengan chat dari teman-teman atau yang lain. Iya, makanya kalau ketumpuk-tumpuk itu saya nggak suka Bapak Ibu kalau naruh di grup itu ya. Kalau naruh di grup itu mesti nanti yang pagi belum buka chat itu minta kirim lagi. Ya kan? Yang pagi tadi sudah lihat itu tahu, tapi kalau yang enggak itu ketumpuk dengan yang lainnya akhirnya minta lagi. Ya, terus hilang Pak, minta lagi. Akhirnya saya taruh di LMS itu sehingga memudahkan Bapak Ibu tahu, oh ini pedagogiknya ada 9 situ PDF-nya ya. Jadi IPS-nya ada 3. Jadi Bapak Ibu bisa download sendiri ya. Saya kok hilang downloadannya, download lagi enggak apa-apa ya. Tapi itu selalu ada kan Pak LMS-nya atau setiap saat takutnya ketumpuk-tumpuk link LMS-nya itu ketumpuk-tumpuk gitu Pak maksudnya. Berarti LMS-nya kan saya taruh di deskripsi grup, Bu.
Oh, ada ya, Pak. Oh, iya, iya. Ada di Saya belum lihat deskripsi grupnya. Terima kasih ya, Pak. Di deskripsi grupnya. Baik, Bapak Ibu. Di sini ada penilaian ya. Penilaian otentik itu meliputi 3 ranah. 1 ranah sikap. Kemudian yang kedua ranah pengetahuan. 3 ranah keterampilan. Nah, ranah sikap itu dapat dinilai apa? Kalau kita menilai sikap anak, itu caranya adalah dengan observasi. Yang kedua dengan penilaian diri. Yang ketiga dengan penilaian antar teman. Yang keempat dengan jurnal. Ya kan? Itu caranya, cara menilai sikap. Kemudian instrumennya apa? Alatnya apa? Kalau observasi kita bawa apa kalau mengobservasi anak? Cek skala penilaian. Gambar observasi. Pedoman observasi, daftar cek, ya kan? Nah, disertai rubriknya, ya kan? Kemudian kalau penilaian diri ya pakai lembar penilaian diri. Kalau penilaian antar teman pakai lembar penilaian antar teman. Kalau jurnal berarti pakai lembar jurnal. Jadi yang sini ini adalah alatnya. Yang sini ini caranya. Cara menilai sikap dengan apa? Dengan observasi, dengan penilaian diri, dengan penilaian antar teman dan jurnal. Oke, sekarang kalau menilai pengetahuan Bapak Ibu, ya tentunya dengan tes tulis dan tulisan dan penugasan. Tes tulis itu bentuknya apa saja di situ instrumennya, alatnya. Bisa kita pakai PG. Ya. Kemudian bisa pakai isian, jawaban singkat, menjodohkan, benar salah, uraian. Kalau pengen murni, tidak ada contekan, ya pakai uraian ya. Bapak Ibu. Karena uraian itu kan setiap, walaupun jawabannya sama kan kalimatnya kadang berbeda ya. Itu pakai uraian ya. Tes lisan itu pakai ya namanya lisan ya pakai lembar juga, biasanya kan ditulis ya, walaupun lisan ya. Kemudian ada penugasan. Penugasan itu contohnya apa ya? PR atau clipping itu ya. Nah, sekarang ke keterampilan. Keterampilan itu bisa dinilai dengan apa Bapak Ibu di sini? Kinerja ya. Praktek. Kemudian ada project. Kemudian ada produk, ada portofolio, ya. Project dengan produk ini bedanya apa, Bapak Ibu? Produk itu menghasilkan caranya, Pak. Jadi hasilnya produk. Jadi project itu ada tenggang waktunya, ya. Jangkau. Nah, itu anak-anak disuruh menjangkau itu kan ada tenggang waktunya lama, ya. Butuh waktu kalau proyek itu Pak ya, butuh waktu yang lama. Kalau produk itu yang dinilai itu barangnya. Ada produk. Kalau jadi membuat, hasilnya ya Pak. Ya, membuat kerajinan patung dari itu sabun ya misalkan ya, itu yang dinilai barangnya, itu produk. Produk. Kalau portofolio apa Bapak Ibu? Mengumpulkan hasilnya ya Pak, mengumpulan hasil. Kumpulan tugas karya Pak. Karya hasil peserta didik, hasil karya. Hasil karya ya. Nah, jadi portofolio itu kumpulan ya, kumpulan karya anak-anak itu portofolio. Baik, sekarang kita langsung ke soal ya, langsung ke soal. Nah, ini Bapak Ibu tadi kan, ini sudah ada jawabannya biar lebih singkat, lebih cepat karena ini sudah pernah kita bahas ya. Nah, untuk menilai di sini, ini kan menilai sikap ya Bapak Ibu ya. Ya kan? Ya. Menilai sikap tadi dengan apa Bapak Ibu? Observasi. Observasi atau pengamatan. Kadangkala di soal itu menggunakan observasi, kadangkala menggunakan pengamatan. Jadi observasi dan pengamatan itu sama ya.
Oke, sekarang yang kedua. Nah, ini ada kompetensi dasar mengidentifikasi. Kalau mengidentifikasi ini masuk C berapa? Pengetahuan. C2. Iya, kan masuk kognitif kan ini kan ya. Mengidentifikasi kan masuk kognitif. Jadi kalau menilai C itu pakai apa? Ya tes Tertulis. Ya, Bapak Ibu ya. Paham ya? Nah, lanjut berikutnya di sini memperkenalkan diri peserta didiknya itu memperkenalkan diri. Artinya di sini itu keterampilan, kinerja. Keterampilan itu pakai apa? Portofolio bisa ya? Bisa. Proyek di proyek. Tes pemahaman enggak? Tes lisan pengetahuan. Nah, antara A, B, dan D. Portofolio kumpulan karya, jelas tidak. Proyek ada waktunya, jelas tidak. Lah, karena ini memperkenalkan jadi prosesnya nilai, maka ini namanya penilaian kinerja atau unsur kerja. Nilai adalah prosesnya. Nah, ingat, kalau ada soal-soal semacam ini yang pertama kali dilihat adalah ranahnya. Oh, ini masuk ranah keterampilan. Nah, setelah ranahnya baru kita masuk ke tekniknya. Ya, tekniknya pakai apa kalau keterampilan? Gitu ya, Bapak Ibu ya, urutannya. Identifikasi dulu, ini ranahnya apa. Kemudian habis itu tekniknya pakai apa. Itu. Nomor 4, penilaian kelebihan dan kelemahan, penilaian di diri ya, kelebihan dan kelemahan diri ya. Kemudian yang kelima, ini kenapa kok unjuk kerja Bapak Ibu? Kata kuncinya apa ini? Mendeklamasikan masa dengan tes tertulis. Ya, ini kan prosesnya yang dinilai kan ya. Ranahnya apa ini? Ranah keterampilan. Prosesnya berarti unjuk kerja. Portofolio ya enggak mungkin, walaupun dia termasuk keterampilan, tapi enggak mungkin pakai portofolio. Produk tidak, karena bukan puisinya ya. Bukan membuat puisinya, tapi ini kan menampilkan puisinya. Kan puisinya. Kalau puisinya berarti produk. Buat puisi baru Pak ya. Nah, tapi kan ini kan mendeklamasikan. Ya, menyampaikan puisinya. Oke, sekarang lanjut berikutnya di sini loh. Ini Pak Salman ini menilai, tapi di sini petanya kan ya. Belum tentu. Gambarnya ya, gambar. Hasil dari gambar. Jadi menggambar peta, di sini yang dinilai estetikanya. Kemudian kualitas teknisnya. Keterampilan yang adalah produk hasil gambarnya gitu Pak ya. Iya, betul sekali hasil gambarnya. Nah, ini kok kenapa kok bisa proyek ini? Ayo. Belum ada kata kuncinya. Itu Pak ada minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4 kan ada waktunya. Disuruh meneliti anak itu ya kan, disuruh meneliti. Minggu ini kegiatan kerja bakti, minggu pertama, minggu kedua, ada waktunya sehingga namanya proyek. Kemudian yang ke-8, karena kumpulan hasil karya berarti portofolio. Ya. Jadi tanpa kita membaca secara lengkap pun bisa menjawab. Di sini ada tes formatif, berarti ini pengetahuan. Tes formatif, tes sumatif kan termasuk pengetahuan. Pengetahuan. Lah, di sini hasil pemikiran sendiri. Maka pakai apa kira-kira? Uraian. Udah keruan Ibu yuk. Ya, aku nimbang barang. Tekniknya pakai tes tertulis. Instrumennya pakai uraian. Nggak mungkin. PG nggak mungkin ya. Pilihan ganda nggak mungkin. Karena ini hasil pemikiran sendiri. Ya. Lanjut berikutnya. Kriteria penilaian untuk
Nilai portofolio ditetapkan oleh siapa Bapak Ibu? Portofolio Guru dan siswa. Guru dan siswa. dengan siswa. Berarti evaluasi dan penilaian sudah komplit. Perkembangan peserta didik juga sudah komplit. Sekarang minta apa lagi? Soal Pak Ilmi. Ya. Berarti soal yang ini sudah ada di LMS ya? Oh, sudah ada, Pak. Sudah ada. Sudah ada ya. Oke, siap, Pak. Ada. Oke, terima Sekarang, kasih. sama-sama, Pak. Pak Minta apa Ilmi. lagi? Ayo, silakan. Bertanya, nggih. Model pembelajaran, Pak. Model pembelajaran, Pak. Model pembelajaran. ya. Iya nih, sering masuk nih Pak, model-model pembelajaran. Iya, model pembelajaran itu PBL. Beda PBL, PJBL itu ya. Iya, Pak. Recovery. Oke, coba saya carikan. Pembelajaran. Sepertinya belum ya, belum. Belum ada, Pak. Belum. Oh ya, ini. Oke, baik. Jadi kita ke sintaknya Bapak Ibu. Kalau model pembelajaran itu larinya ke sintaknya. Tahu sintak ya Bapak Ibu ya, langkah-langkahnya ya. Jadi, supaya bisa menjawab soal itu harus tahu sintaknya kalau model itu ya. Harus tahu sintaknya. Sintak itu adalah apa Bapak Ibu? Langkah-langkahnya urutan. Nah, biasanya kan ada yang terkenal itu kan ada inquiry ya. Ya. Inquiry ini apa saja ini? Menyajikan fenomena. Nah, menyajikan fenomena. Contoh di sini ya, guru menyajikan fenomena melalui peta atau gambar. Jadi disajikan dulu ya. Kan peta atau gambar, kemudian melakukan observasi yang kedua ya, sintak yang kedua. Peserta didik ditugaskan mempelajari hujan tropis pesisir. Nah, berarti kan melakukan observasi ya. Ini inquiry loh ya, Bapak Ibu ya, inquiry. Setelah itu apa Bapak Ibu? Merumuskan masalah. Peserta didik dimotivasi untuk merumuskan masalah. Bagaimana hasil identifikasi. Jadi pertama tadi apa Bapak Ibu? Inquiry itu yang pertama. Menyajikan fenomena, Kak. Fenomena, menyajikan fenomena. Jadi gurunya itu menyajikan. Oh ini loh peta. Ya. Kemudian habis itu disuruh mengapa? Observasi. Ya. Petanya diobservasi. Setelah itu baru perumusan masalah. Ya, siswanya disuruh merumuskan masalah. Nah, ini termasuk konstruktivisme ini ya. Inquiry itu konstruktivisme ya, membangun pengetahuannya sendiri ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini sintaknya. Terus yang keempat yaitu mengajukan hipotesis. Mengajukan hipotesis itu guru menugaskan peserta didik untuk merumuskan hipotesis. Hipotesis itu dugaan sementara ya. Kemudian yang kelima yaitu mengumpulkan data. Jadi setelah dihipotesis tadi terus dikumpulkan datanya. Kesimpulannya apa kan gitu kan ya. Kumpulkan datanya. Ini masuk ke dalam inquiry. Nah, berarti inquiry sama dengan kontroversi. Menganalisis data. Ya. Oke, paham ya Bapak Ibu ya inquiry ya. Terus terakhir menyimpulkan ya. Di rangkuman ada Pak? Di rangkuman belum ada ini. Belum ada ya. Ya belum ada ini. Nah, nanti di-share nih ya Pak, yang belum ada ya Pak. Ya, yang belum ada nanti saya perbaiki terus tak
taruh di grup nanti Iya, ya. Pak. Maksudnya di LMS Ya. ya. Nah, yang kedua sekarang kalau tadi inquiry seperti itu tadi sintaknya ya. Sekarang kalau discovery learning ya. Discovery itu yang pertama apa, Bapak Ibu? Pemberian Stimulus. Pemberian stimulus. Nah, ini disuruh mendiskusikan dampak kecerobohan dalam melakukan pengukuran. Nah, ini contohnya ini ya. Kemudian identifikasi masalah. Kalau yang atas tadi kan enggak diawali stimulus dulu kan ya. Ya. Langsung menyajikan fenomena. Kalau nanti di soal itu ada stimulus dulu. Berarti discovery ya? Ya, discovery kalau stimulus. Diberi stimulus, terus disuruh mengidentifikasi, disuruh mengumpulkan data, terus mengolah data, terus menguji hasil dan menyimpulkan. Berarti termasuk apa Bapak Ibu? Discovery. Ini hampir sama ini Bapak Ibu. Sama anu ya Pak BB. Sama dengan inquiry. Ya. Iya itu sama, bawah-bawahnya hampir sama. Di awalnya, bedanya di awalnya. Di awalnya. Perbedaannya di stimulus. Nah, hati-hati. Hati-hati. Harus tahu perbedaannya di sini antara discovery dengan inquiry. Ya, bedanya di atasnya. Kalau diawali dengan stimulus, kemudian identifikasi masalah, berarti discovery. Jadi kata kuncinya itu di sintaknya, Bapak. Kalau model itu ya, kata kuncinya di sintaknya. Ini PJBL, ya jelas kita tahu kalau PJBL itu kan berbasis project kan ya. Tapi sintaknya apa saja ini? Essential question. Ini mengamati fenomena sosial. Ya, mengamati fenomena sosial. Kemudian designing project plan. Jadi merancang ya. Jadi ini pertanyaan, kemudian merancang desain proyeknya ya. Merancang desain proyeknya di sini ini mengamati, kemudian merancang desainnya, kemudian menentukan schedule-nya, waktunya, jadwal ya Pak. Jadwal. Membuat jadwal. Terus memonitor hasil, hasilnya, pengumpulan datanya ya. Kemudian outcome di sini guru melakukan evaluasi, terus dipresentasikan terakhir. Nah, jadi kata kuncinya itu ya ini di sini nanti kata kuncinya itu mendesain proyek. Terus ada jadwalnya. Kalau di soal ada seperti itu berarti ya PJBL ya. Berarti ada merancang ada perbedaannya sama jadwal ya Pak. PJBL, inquiry, sama discovery. Jelas ada bedanya Bu. Bedanya di mananya? Di sintaknya tadi ya. Iya, itu merancang desain sama jadwal itu PJBL. Beda. Kalau ada jadwal di dalamnya itu berarti PJBL. Kalau PBL sudah tahu semua ya. Orientasi pada masalah kan pertama ya, diberi permasalahan ya. Terus menyiapkan kegiatan belajar, diorganisasikan untuk siap belajar ya, dikondisikan untuk siap belajar ya. Pak, kalau masalah itu enggak problem solving gitu Pak? Ini PBL Bu, problem based learning. Oh iya. Oh iya Pak. PBL kan? Iya. Kalau tadi project, kalau yang ini problem ya. Oh iya. Iya Pak. Jadi PBL sama PJBL harus dibedakan ya. Kalau PJBL project awalnya itu, kalau yang ini P itu problem. Ya. Masalah. Ya, jadi orientasi pada masalah, diberikan permasalahan. Biasanya apa? Biasanya kan disuruh melihat video atau gambar ya. Nah, itu biasanya. Kemudian disuruh berdiskusi kelompok ya. Dibuat kelompok. Setelah itu apa? Dibimbing melakukan penyelidikan ya.
Nah, setelah itu Presentasi. mengembangkan dan menyajikan karya. Terus analisis dan evaluasi. Dan evaluasi. Ini Bapak Ibu, ini sering keluar ini, yang lainnya enggak keluar yang lainnya. Iya Pak, itu yang sering keluar. Bapak Ibu PGBL, inquiry. Ya, inquiry atau kan PGBL, KPJBL itu sering keluar itu emang. sering. Lah makanya sintaknya itu harus Bapak Ibu kuasai. Iya, soalnya kan yang itu yang sering digunakan untuk PPG, Pak. Yang sering Jadi, digunakan yaitu. Pak Ilmi, izin bertanya, Pak. Ya. Jadi yang inquiry itu nanti menyajikan fenomena, maksudnya itu di awal soalnya gitu, kata kuncinya gitu ya. Betul. Tentang fenomena alam gitu ya. Fenomena. Kalau dia itu tadi Hampir sama dengan PJBL, mengamati fenomena. Cuma bedanya kalau PJBL ada jadwal, kalau untuk inquiry tidak ada. Ya, betul sekali. Jadi di situ ya. Oke. Ada bedanya di situ. Oke, ada lagi yang kesulitan yang mana? Pak, bisa diulang yang PBL, Maaf nanya Pak, yang inquiry sama PJBL Pak. Coba diulang Inquiry sama PJBL. Ya. Ini inquiry. Nah. Bedanya di jadwal fenomena sama lakukan observasi itu inquiry. Kalau yang PJBL itu merancang sistem. Nah, Tapi aku tahunya ya. Mengidentifikasi masalah, ya. Tidak cukur aku. Mengidentifikasi masalah untuk memperoleh masalah pokok sebagai landasan untuk melakukan penelitian sosial, ya, penelitian. Habis itu menyusun rancangan penelitian. Beda kan dengan yang atas tadi ya? Kelas. Iya Pak. Nah, berbeda ya. Kalau ini menyajikan fenomena. Menyajikan ya. Yang PJBL Nah, mana tadi PJBL? Pak, mungkin bisa beri tanda Pak perbedaannya gitu. Nanti kalau misalkan kayak inquiry atau PJBL di sini perbedaannya. Nah, ini mengamati kan. PJBL kan mengamati ya. Kalau inquiry menyajikan. Kalau inquiry guru nih yang menyajikan. Ya. Kalau tadi PJBL berarti siswanya ya Pak. Nah, kalau ini kan gurunya yang menyajikan. Kalau tadi kan siswanya. Siswanya. Ya. Kalau tadi kan siswanya ya. Ini mengamati fenomena ya. Jadi mengamati fenomena, terus habis itu merancang penelitian ya. Ya. Oke, silakan. Barangkali ada yang tanya lagi, silakan. Ya Pak, izin bertanya lagi Pak. Kemarin itu kan Pak waktu menyelesaikan game ada di situ Value kalau ada salah. Apa kelanjutannya saya tidak ingat. Tetapi yang saya tanyakan itu Pak adalah pembelajaran kayak model pembelajaran. Value apa itu ya yang kemarin itu teman-teman? Klarifikasi Bu. Saya kurang ingat kelanjutannya. Klarifikasi. Model pembelajaran Bu. Itu model pembelajaran kah Pak? Apa namanya? Itu penilaian. Ya. CT ya Bu ya? Iya, iya Pak. Klarifikasi nilai itu. Iya. FCT, coba saya carikan ya. Sepertinya itu di PPKN sepertinya ya. Oh, tapi
Model pembelajaran. Soalnya itu model pembelajaran juga, Pak. Itu sudah pilihannya yang benar, Pak. Iya, klarifikasi nilai itu loh, Pak. Iya, ya. Nih. Value clarification. Ya, PPKN tapi masuknya ke ini. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Iya, Pak. Nah, ini. Jadi kalau di situ itu ada menemukan, memilih nilai, menganalisis, memutuskan nilainya sendiri, itu namanya Teknik FCT. klarifikasi nilai. FCT ya. FCT. Paham ya Bapak Ibu ya? Iya, Pak. Barangkali ada yang Verification teknik FCT. Jadi FCT itu kata kuncinya ya ini. Menemukan, memilih nilai, menganalisis, memutuskan nilainya sendiri. Biasanya berhubungan dengan nilai, Pak ya. PPKN FCT itu terkait dengan nilai. Ya, karena kan PPKN kan biasanya afektif ya nilainya. Oke, ada lagi barangkali silakan. Kebingungan. Klarifikasi nilai value. Nilai value apa nilai sih? Wis ngono kata kunci value wis ngono ya. Value kan nilai. Pak sih kok satu bahasa Inggris satu bahasa Indonesia. Oke, ada lagi Bapak Ibu. Kalau tidak ada, kan teori belajar ya. Teori belajar ini sering keluar ya Bapak Ibu. Teori belajar. Oke. Ini ada teori belajar. Saya buka. Coba buka. Tanya-tanya. Tinggal sholat nang. Nah, ini Bapak Ibu sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, stimulus respon berarti apa Bapak Ibu? Ya, stimulus respon. Terus apa lagi behavioristik itu? Selain stimulus respon. Perilaku. Ada reinforcement. Reinforcement ya, Bapak Ibu apa reinforcement itu? Penguatan. Penguatan. Kalau positif diberi pujian, kalau negatif disindir kan gitu ya. Skinner, teori Skinner. Kemudian kalau kognitif tadi pemahaman, persepsi dan pemahaman ya, proses. Kemudian materi itu disusun dari yang sederhana ke kompleks. Terus mengamati perbedaan yang ada pada setiap individu. Ya, lanjut berikutnya konstruktivisme itu apa Bapak Ibu? Membangun pengetahuannya karena membangun pengetahuannya sendiri, maka siswa itu diberi kesempatan untuk apa saja? Mengeluarkan ide. Diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapat. Ya, mengeluarkan pendapat, mengeluarkan ide, gagasan ya. Nah, itu berarti konstruktif. Kalau humanistik apa Bapak Ibu? Memanusiakan manusia. Manusia ya. Baik. Selanjutnya kita ke soal. Nah ini critical thinking, konsep-konsep berarti apa Bapak Ibu? Ada reward, diberi hadiah, ada punishment, diberi hukuman, berarti behaviorisme. Mampu menceritakan itu termasuk pengalaman konkret ya. Konkret, mampu menceritakan. Oke, kemudian di sini menjadi manusia yang ideal apa Bapak Ibu? Humanistik. Kemudian kalau gambar-gambar visual ikonik. Kalau simbolik apa Bapak Ibu? Simbol. Jumlahan pengurangan ya itu simbol. Ya, sama dengan lebih besar, lebih kecil. Ya. Enaktif itu apa? Enaktif itu
Konkret. Konkret nyatanya. Peraga. Jadi urutannya Brunner itu, ini kan teorinya Brunner ini ya. Urutan teori Brunner itu dari enaktif, ikonik, simbolik. Nah, jadi enaktif itu dikenalkan benda nyatanya. Benda dulu. konkret. Ya, baru ikonik. Benda nyatanya tadi digambar. Gambar. Nah, divisualisasi. Setelah itu baru ke simbolnya. Ya, itu Brunner, Bapak Ibu. Itu sering keluar. Nah, sentuhan, gigitan berarti masuk ke dalam konkret kan ya. Benda-benda nyata itu berarti konkret. Berarti enaktif. Nih, Bapak Ibu. Mempersiapkan, kan ada hukum kesiapan, ada hukum latihan, ada hukum sebab akibat. Berarti behavioristik aliran apa Bapak Ibu? Nah, koneksionisme Trondik ya. Ya. Jadi Trondik itu mengenal 3. 1 hukum kesiapan, 2 hukum 0852 latihan, kemudian yang ketiga sebab, yang ketiga akibat. Ya. 0563. Nah, kita lihat ke atas. Teori koneksionisme. Koneksionisme. Nah, ini. Ada kesiapan, ada hukum latihan, ada hukum akibat. Jadi cocok ya tadi ya. Jadi disiapkan dulu peserta didiknya, terus diberikan latihan-latihan. Setelah diberikan latihan baru ada akibat. Selanjutnya, nah ini sudah tadi ya. Jadi Trondik itu mengatakan ada 3 hukum ya Bapak Ibu ya, hukum kesiapan, hukum latihan, hukum akibat. Ya. Selanjutnya di sini ada reinforcement. Reinforcement berarti penguatan ya. Berarti behavioristik. Nah, di sini ada stimulus, ada respon. Berarti mencoba, berarti konstruktivisme, ya kan, mencoba, mencari, kan itu berarti membangun pengetahuan. Ya, kemudian di sini berhubungan dengan teknologi informasi kibernetik ya. Guru memberikan tepuk tangan, ini termasuk reinforcement ya. Nah, yang berpendapat ada reinforcement positif dan negatif itu adalah Skinner ya. Jadi kalau yang ini positif apa negatif ini? Positif. Oke, baik. Nah, Ausubel itu pembelajaran itu harus bermakna. Ya, belajar penemuan yang bermakna. Kemudian di sini kok bisa behavioristik, Bapak Ibu? Apa ini? Memberikan pujian. Ya, guru mengajukan pertanyaan, berarti kan rangsangan kan ini ya. Nah, kemudian guru juga memberikan pujian. Nah, berarti behavioristik ya. Oke, selanjutnya di sini kecuali menghadapkan siswa pada situasi yang membingungkan. Behavioristik ya, berhubungan dengan stimulus. Luar biasa. Sudah selesai semua untuk pedagogik Bapak Ibu ya. Jadi pedagogik ini sudah 2 pertemuan. Makanya ini saya percepat, kenapa? Karena sudah pernah dibahas ya. Yang belum tadi kan teori perkembangan tadi ya. Jadi saya pelankan ya. Baik, saya kembalikan ke Bu Susi. Silakan Bu Susi. Ya, Bu Susi, silakan. Ya. Terima kasih Pak Helmi. Saya lihat di sini, alhamdulillah Bapak Ibu sudah mulai menguasai ya Pak Helmi ya.
Sudah mulai menguasai untuk materinya dan lebih terus dibaca lagi agar pemahamannya lebih kuat ya. Nanti kalau pemahamannya sudah bagus kan soalnya berubah, nanti pasti Bapak Ibu bisa menjawabnya. Seperti itu. Nah, bagaimana Pak Ilmi untuk malam hari ini? Dicukupkan saja. Kita cukupkan saja Bapak Ibu. Lah, pesan saya tolong LMS-nya itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya ya. Karena setelah ini kan Bapak Ibu kalau sudah selesai berarti kan hak pakai LMS kan sudah selesai ya. Pak, izin bertanya Pak. Kira-kira ada nggak nanti penambahan waktu untuk membuka di LSM tuh Pak? LSM, lembaga swadaya masyarakat nanti kan ini nanti lah ke LMS-nya Pak mungkin bisa diperpanjang, saya belum sempat Pak lagi rapot. Iya Pak, bagian Pak, tolong diperpanjang sampai prioritas Pak. Menilai dan lain-lain. Ya LMS ya, kalau nanti saya berbaik hati nanti bisa saya perpanjang lagi ya. Iya Pak, kalau lagi rapotan Pak, belum sempat buka. Pak, kasih perpanjangan waktu Pak, biar dibaca ulang Pak, sampai berakhir PPG-nya. Ya Allah, semoga ini Pak Bapak Ilmi Ibu ya. Nah ini sampai yang berakhir tes PPG ya Bu. Iya benar-benar, setuju kan Ibu-Ibu? Setuju banget. Sangat setuju. Setuju banget. Yang terpenting itu gini Bapak Ibu ya. Sebenarnya itu Bapak Ibu itu kan tidak bisa mengatur waktu ya sebenarnya. Jadi kalau untuk masa depan Bapak Ibu itu sudah selayaknya itu disempatkan 1 hari itu 1 jam. Nah ini yang terjadi kan Bapak Ibu itu diporsir untuk siswa. Di rumah juga untuk siswa, di sekolah juga untuk siswa. Akhirnya untuk diri kita sendiri itu enggak ada. Kalau di rumah bukan buat siswa, Pak. Di buat rumah anak. untuk anak. Keluarga, Pak. Kalau di rumah untuk keluarga. Kalau bapak kan di rumah. Yang ibu-ibu ini ya repot ya. Pagi sebelum ngajar masak. Malam menidurkan anaknya ya. Jadi pagi kerja, siang kerja, malam dikerjain. Terus kapan belajarnya? Ini ya. Tapi pagi harus kerja, punya siang tekad kerja. Bapak Ibu ya. Kalau tidak disempatkan itu walaupun LMS-nya itu misal diperpanjang 2 minggu, itu ya enggak ada gunanya. Insya Allah Pak, Bapak Ibu tidak menyempatkan. Insya Allah ada pasang target Pak. Harus Minimal 1 hari disempatkan 1 1 hari gitu. 1 jam. 1 hari 1 jam. 1 hari 1 jam. Harus. Karena apa? Karena untuk masa depan. Ini untuk keluarga Bapak Ibu juga. Kalau nanti menerima sertifikasi siapa yang senang juga ya. Ya. Kan untuk keluarga juga ya. Lah makanya itu Bapak Ibu. Jadi harus disempatkan karena untuk masa depan ya kan. Pak, saya enggak sempat sekali Pak. Izin bertanya Pak. Ya. Pak, izin Silakan. bertanya. Kira-kira pretest ini bulan apa ya Pak? Nah, Bisa yaitu diprediksi kasar gitu Pak. biar kita bisa Iya. apa rencana ancang-ancang gitu Pak. Oh ya. Ya, jadi kita tahu nanti perpanjangannya tuh berapa dari Bapak kira-kira di mana? Karena kan sekarang lagi Kemungkinan kalau enggak THR akhir itu ya, Pak. Juni ya awal Juli Bapak Ibu. Awal Juli. Oh. Berarti sudah selesai ya. masih Iya. ada waktu. Kita Ya, harus masih Berarti ada Bapak waktu kasih waktu untuk merefresh di Juli gitu ya Pak? pengetahuan Bapak Ibu ya. Kalau kita kan bagi rapotnya kan di Jakarta tanggal 23. Ini nego sama Bapak ini. Ini lagi seminggu Tanggal lagi 3. Pak lagi. Kami di Medan makanya 24 rapotnya nah diselesaikan Bu ya biar bisa luasa ya. Nah, makanya Biasa itu ini belajar. juga lagi menyelesaikan sambil Lagi deadline ya Bu. Iya. Saya nggak bisa kalau belajar sambil kerja sambil Izin bertanya Bapak. Ya silakan Pak Sutikno ya. Kaitan misalkan ini kan anggap saja kita kontrak Bapak G. Bimbel ini kan kita kontrak. Misalkan sudah
habis masanya itu apa buku digital itu masih bisa kita buka-buka lagi di grup? Apa sekaligus hilang atau bagaimana? Iya, Kontrak habis ya habis, Pak. Iya, habis, Pak. Sebenarnya kalau habis kontraknya sudah habis, tapi biasanya Bu, pengalaman ini yang angkatan 3 itu sampai hari ini juga belum saya tutup ya. Padahal sudah gitu. Alhamdulillah. Ya, jadi saya itu berbaik hati. Baiknya Bapak. Selain berbaik hati, saya itu pengen yang ikut saya itu semuanya lulus, Pak. Amin. Ya Allah, amin. Kalau Bapak Ibu bahagia, saya lebih bahagia ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ada ikut pendampingan lagi ya Pak Hilmi. Ya, kalau ada yang ikut pendampingan saya lagi tidak lulus, itu saya sedih, Bapak Ibu. Nah, kenapa kok kemarin tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya? Padahal teman-temannya banyak yang lulus, gitu ya. Jadi itu yang saya sedih kalau Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu itu tidak ngulang lagi. Gitu. Amin. Ya Allah, amin. Makanya itu ada LMS, ada Zoom, ada Google Form, ada Quizzes. Ya kan, terus ada juga kata kunci itu yang saya beri video. Kadang-kala enggak di subscribe, enggak dikomentari, enggak dilihat juga. Nah, ini kita sudah usaha maksimal, yang pesertanya malah santai-santai ya kan. Nah, malah minimal. Izin bertanya Bapak. Oke, silakan Putri. Iya. Ini Bapak, saya ya karena mungkin faktor usia begitu ya Bapak ya. Saya belajar itu lebih suka langsung ke soal-soal, ke kuisis, ke apa itu Pak, Google Form. Itu sudah efektif apa harus memaksakan, harus membaca materi begitu Bapak? Harus memahami kata kunci Bu. Oh, kata kunci ya? Ya. Jadi kalau materi tidak terbaca tidak masalah, yang penting kata kuncinya. Pak, kalau mau kita memahami kata kuncinya berarti bukannya harus paham materinya gitu. Kalau nggak paham materinya gimana mau memahami kata kuncinya? Kan ada di video Bu, jadi itu aja diputar ya. Oh, gitu ya. Ya. Berarti kemarin itu ada imperatif, ada interrogatif, ada itu kan ya. Itu Bapak Ibu deklaratif. Nah, deklaratif tanda titik ya kan. Interrogatif tanda tanya ya kan? Iya, iya. Nah, kalau tahu itu kan langsung diaplikasikan ke soal kan pasti tahu. Berarti ini ya Pak ya, fokus ke kata kunci sama soal sudah bisa ya Pak ya? Iya. Sama latihan-latihan ya. Oh iya. Bisa menjawab soal itu karena tahu kata kunci. Iya Bapak. Ya. Baca materi tapi tidak menemukan kata kunci percuma ya. Iya, suka bingung Bapak kalau baca materi. Nah, makanya itu selain ada materi itu saya kasih kata kunci biar Bapak Ibu itu kadangkala itu hanya melihat soalnya saja itu loh bisa menjawab. Duh, ini stimulus behavioristik. Ya kan? Bapak Ibu. Kunci berarti dicari dulu ya Pak, jangan ditinggal kuncinya. Iya. Terima kasih Bapak ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Lulus semua ya Bapak Ibu ya. Amin. Jangan sampai ada yang tertinggal loh ya. Kalau ada yang tertinggal ini saya sedih banget ini. Ya, jadi Pak daftar lagi Pak, saya belum ikut. Waduh, ini saya sedih kalau kalau ada yang seperti itu. Tapi pengalaman itu hampir yang ikut kami ya, yang ikut kami itu hampir 90% Bapak Ibu. 90%. Jadi ada 10 itu mungkin yang pemahamannya kurang kuat mungkin ya, pemahaman di soal. Semoga kita juga sama ya Pak. Ya, jadi mudah-mudahan semuanya saya doakan untuk bisa lulus ya Pak. Makanya saya itu kalau mengawali pelajaran itu tak doakan sehat, tak doakan dilancarkan segala urusan, dikabulkan hajatnya. Saya itu kalau membuka itu pasti itu yang saya ucapkan. Kenapa? Kalau pas UP sakit bahaya. Iya ya kan? betul. Pas UP, pas berita sakit bahaya, konsentrasinya buyar. Kemudian pas UP ada kerumitan, kesulitan. Makanya kan saya doakan mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam segala urusan. Jadi ketika mengerjakan soal juga mudah.
Saling mendoakan ya Pak, Bu. Jadi setiap kali pertemuan saya pasti saya doakan di awal. Karena kan kita nggak tahu doa siapa yang diijabah. Nah, betul sekali. Doa anak soleh. Sama-sama berdoa nanti diijabah semua ya. Amin. Amin Bapak. Oke, itu aja ya Bapak Ibu ya. Kita Iya, Pak. Terima kasih banyak Pak. Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mbak Yumi untuk materi malam hari ini ya. Untuk Bapak Ibu semua tetap semangat. Jangan kendor semangatnya ya. Dan intinya di belajar kita ini adalah pemahaman pada soal-soal itu sendiri. Bagaimana kita memahami kata kunci, bagaimana kita memahami soal dengan materinya, seperti itu ya. Tadi kata Ibu Tri, bagaimana kalau materinya tidak dibaca karena saya tidak ini. Nah, untuk gaya belajar kita sendiri kan kita berbeda-beda. Ketika Ibu Tri tidak bisa, misalkan tidak bisa untuk membaca materinya, silahkan untuk ke pemahaman soal-soalnya lebih ditingkatkan lagi frekuensi membaca soal-soalnya gitu ya, latihan-latihannya, pahami, sering berlatih seperti itu. Dan kan ada yang gaya belajarnya, oh saya mau lihat video YouTube-nya saja, ada yang seperti itu. Saya lebih suka lihat video YouTube-nya. Ibu, saya pengen melihat Bu Susinya. Bu, kalau Bu mau nanya Bu, ya, ini ya, kalau misalkan ini sudah berakhir Zoom meetingnya, bisa nggak kita mau melihat YouTube-nya aja gitu, biar bisa belajar lagi? Bisa Bu. Itu di subscribe di ini apa di namanya YouTube. di YouTube-nya di subscribe, terus ditekan loncengnya. Jadi ketika kita ada materi baru, ada YouTube baru, dia akan ini sendiri Muncul ya. pemberitahuan notifikasi. Pemberitahuan notifikasi. Jadi seperti itu. Silakan. Banyak saya kalau sudah ini kan sudah Zoom, videonya ini, video YouTube-nya ini saya sebar di Facebook, di grup PPG biasanya ya, saya sebar juga. Insya Allah kita bermanfaat ya Bu ya. Belajar ini bermanfaat untuk orang lain. Ibu, Ya, Mangga. Ibu, kira-kira soal-soal yang kita bahas ini untuk tes nanti kira-kira berapa persen itu Bu? Untuk sementara ini saya juga tidak ini ya, kami dari RGS ini membantu memfasilitasi Bapak Ibu semua untuk belajar di sini. Untuk sementara ini yang ikut kami bimbel 90% itu lulus. Saya lihat presentasinya 90% itu lulus. Dan untuk yang tidak lulus ini satu kendalanya bukan hanya mungkin ini ya, ada yang dikendala dari sinyal, ada faktor-faktor yang lain gitu. Ada seperti itu. Dan ini saya lihat di sini kan ada juga yang ikut kami itu ada hanya daftar, sedangkan tidak pernah mengikuti bimbel, ada yang seperti itu. Gitu. Untuk kaitannya dengan soal, ketika sudah lulus sudah ujian itu pas testimoni dari teman-teman yang sudah lulus itu biasanya gitu memberitahukan, oh Bu ini soal-soalnya ini keluar, soalnya seperti ini. Berarti kebanyakan keluarlah soal-soal yang kita bahas ya Bu. Iya, tapi jangan diingat Bu, jangan diingat jawaban. Saya minta jangan diingat jawaban, tapi dipahami pemahamannya. Karena kenapa? Mungkin saja soalnya sama, tapi pertanyaannya berbeda. Seperti itu kan? Soalnya seperti itu, tapi dengan pertanyaan yang berbeda. Seperti kemarin kita pembahasan bahasa Indonesia itu di tryout, pertanyaannya saya ganti dengan soal yang sama gitu, tapi pertanyaannya saya ganti. Ternyata masih banyak yang terkecoh. Karena mengingat jawaban kan pemahaman. Karena dihafal jawabannya ya Bu ya. Ya. Ibu ingin bertanya, Makasih ini banyak lah Bu. nggak sesuai ya
sudah keluar ya Bu, kisi-kisi pretest. Kisi-kisi pretest. Ya. Sudah keluar, Bu? Sudah keluar Belum. belum? Makasih tanya. Belum. Iya, ini ya belum ini. Coba di SIM PKB, Bu. Di SIM PKB dilihat nanti kan ada kisi-kisinya. Kalau sudah kelihatan kisi-kisinya, ya. Di apanya di SIM PKB, di mananya, di kolom apa kolom? Biasanya di sana nanti ada Bu, kisi-kisi nanti terbit di sana gitu, muncul di sana kisi-kisi soal pretest, nanti kita bisa di-download biasanya. Oh iya. Mudah-mudahan kita lulus semua ya Bu. Izin bertanya Bu, amin. Iya. Bu Susi. Ya. Izin bertanya Bu. Iya Pak. Kalau untuk sistem penilaian di UP itu Bu, berarti untuk keseluruhan mata pelajaran ya disatukan, bukan per mapel dinilai ya? Iya. Untuk poin nilai berarti gabungan ke semua ya, keseluruhan Bu ya? Iya, gabungan. Tetapi ada tetapinya Pak, diharapkan untuk seluruh mapelnya itu, ada yang benar, jangan sampai tidak ada yang benar. Misalkan matematika kita ada kesulitan di matematika, tapi usahakan di matematika itu ada benarnya. Ketika kita tidak menguasai hitung-hitungannya, kita usahakan di pedagogik matematikanya itu kita usahakan. Iya. Walaupun benar misalnya matematika 1 tapi sudah memenuhi syarat berarti Bu ya? Iya. Jadi jangan sampai kosong. Kebanyakan itu Pak ya, banyak yang dari matematika itu kan banyak yang tidak menguasai karena soal matematika itu lebih ke psikotes ya, lebih ke itu soal-soal yang dari Bu Dewi gitu kan, itu kan lumayan sulit juga gitu. Lumayan sulit, tapi usahakan sama kita ada yang benar. Nah itu gitu, Pak, ya? Tingkat ketidaklulusan itu akibat dari salah satu mapelnya itu ada yang sama sekali tidak terjawab. Iya. Oke Bu, terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Ya, untuk malam hari ini mungkin kita cukupkan saja. Saya akan tutup ya. Selamat beristirahat Ibu Bapak ya. Selamat beristirahat, tetap semangat, kita berdoa. Semoga semuanya lulus, baik UP maupun pretestnya. Ya. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susi.